Oke, selamat pagi. Ini saya bersama Bapak Dumando Manurung ya. Jadi di Desa Kuta Raja, sebelah kiri Kecamatan Tebeo Raja. Kita ingin mendownload pemakaian pupuk Dinagro untuk lahan sawit yang berada di sekitar pekarangan rumahnya. Dan di sini ada satu tanaman yang sudah dibilang daunnya hampir kuning semua, hampir mati ya. Menurut beliau ada kena komis ya. Dan ini kita lihat, coba lihat ya, ini ada tanaman muda yang kalau saya melihat ini sangat tidak produktif sekali ya, baik pertumbuhannya maupun buahnya. Nah ini juga demikian, kita lihat batangnya menguncup. Nah, jadi dari bentuk pelepahnya aja kita sudah melihat dia melurus saja. Itu karena kekurangan unsur P-nya ya, dan itu juga kekurangan unsur N-nya. Nah, hari ini kita coba downloadkan kepada lahan beliau tepat pada tanggal 23 ya, 23 September 2022. Mudah-mudahan kita akan melihat proses pertumbuhannya dan manfaat penggunaan Dinagronya dalam 1 bulan ke depan. Kita akan ambil kembali hasil download Dinagro kepada lahan beliau, kelapa sawit beliau. Nah, cara penggunaannya kita sama, kita semprotkan mulai dari setengah meter dari batang. Nah, kalau boleh di setiap begini di bawah ya, karena ini Dinagro tidak hanya meresap dari akar, dia juga meresap dari batang. Jadi tidak perlu sampai melebar begini, tidak perlu. Jikalau memang hendak menghasilkan lebih silakan, tapi boleh dibilang lebih efektif kalau langsung ke pangkal. Karena kalau melebar ke tanah dia itu losisnya tinggi atau kehilangan unsur haranya akan tinggi. Karena Dinagro sudah merupakan nanoteknologi, dia langsung meresap. Dan ini adalah waktu yang tepat, kalau bisa penggunaannya waktu penyemprotan itu dari pagi sampai jam 10 atau setengah 11. Paling lama setengah 11 sudah istirahat. Sore nanti mulai dari jam setengah 3 sampai ke jam 6 bisa menggunakan. Karena kenapa? Secara alami tumbuhan maupun tanaman memiliki pori-pori, terutama di pelepahnya. Jadi Dinagro ini bisa meresap melalui pori-pori. Nah, kalau sudah di tengah hari panas terik, pori-porinya akan tertutup. Jadi dia tidak langsung terserap. Jadi banyak orang bertanya, kenapa itu kontak pupuknya dengan tanamannya begitu cepat Pak Purba? Alasannya cuma satu, karena memang dia sudah nanoteknologi. Jadi dia bisa meresap melalui daun, dahan, batang. Maka kalau di tengah hari, dia punya pori-pori sudah tertutup. Sehingga jikalau tiba-tiba hujan datang, pupuknya jadi terbawa atau losis namanya, atau juga terjadi penguapan. Nah, dengan panas teriknya matahari terjadi penguapan, akibatnya unsur haranya tidak semua terserap kepada tanaman. Jadi kembali kita apakan. Nah, ini pemakaian untuk 20 batang satu tangki. Jadi kita hitung 20 batang ya. 20 batang. Nah, jika masih nampak hijau begini, pelepahnya meskipun sudah lama ini terpotong, ini masih bekerja, menyerap. Tapi kalau sudah masak seperti ini sudah tidak lagi. Ini. Jadi ini boleh dari sini, dia masih menyerap, ya, karena masih terbuka porinya ini. Walaupun terpotong ya. Walaupun sudah lama terpotong, bahkan mungkin bertahun-tahun. Contoh macam bawah ini, ini kan masih nampak hijau. Ini masih aktif. Hanya yang sudah pelepah-pelepah busuk macam ini tidak lagi. Tapi dari sini ke bawah masih. Contoh ini tidak lagi bekerja, tapi ini masih. Nah, maka bisa dia langsung menyerap. Jadi lebih bagus diarahkan ke pelepahnya daripada di tanahnya begini. Karena kalau begini, nah contoh dia tersangkut di sini. Dia tidak masuk. Dia terserap ke tanah. Nanti matahari datang terik dia kering dan unsur hanya tinggal di situ.
terbuang. Nah, itulah yang dikatakan losisnya tadi. Potensi kehilangan pupuknya akan tinggi. Begitulah kita kalau menggunakan pupuk konvensional. Kita merasa sudah memberikan pupuk yang banyak kepada tanaman. Ternyata pupuknya tersangkut pada rumput dan dahan-dahan kering. Nah, kalau macam begini, kalau bisa sampai basah. Oke, yang kedua, kita pohon ketiga. Ini harusnya diberikan. Saja dulu kita baca. Iya. Karena nanti sayang dia kalau tersangkut di rerumputannya. Nah, contoh orang mengatakan begini, ini harusnya tumpah ke akarnya. Mungkin dia bisa disemprot untuk begini kotor. Iya. Sangkut ya. Iya, sangkut dia. Pas. Nah, termasuk begini. Ini pori masih terbuka, tapi memang sudah tidak banyak lagi yang terbuka porinya, tapi masih terbuka. Berbeda dengan begini tertutup. Iya. Ini sudah batang langsung. Batang langsung Ya, jadi bisa bekerja ke Dinagro bisa. Nah, jadi mengakalinya begini selang, kalau ada yang begini sudah harus terpaksa menyemprotkan. Iya. Kita cari ketiak-ketiaknya. Karena sayang daripada tersangkut di dedaunan. Kita cari aja ketiak-ketiaknya. Nah, berarti kita ke sana lah. oh ini satu lagi ya. Enggak bisa nih. Ini masih kotor. Sana kita ikuti. Nah, akar-akar seperti ini sering kita jumpain pada lahan-lahan gambut. Karena dia mineralnya tidak tersangkut. Jadi banyak timbul akar-akar. Nah, kita akan semprotkan. Nah, pada 1 bulan kemudian nanti kita akan melihat banyak akar-akar muda datang. Oh, yang muda ya. Ya, karena banyak unsur hara di sekitarnya. Yang hidup. Nah, Tarik kayak gini ya. Tarik rumputnya ya. Ya, yang untuk tanaman muda seperti ini, Ya. dia mulai dari Oh, bagian muda ya. dia tidak perlu melebar ke sini, Iya. langsung aja ke pangkal. Sampai ke pucuknya. Badannya lah ya. Iya. Dan bahkan relatif lebih hemat kalau pemakaian untuk tanaman muda. Iya. Akarnya belum besar. Batangnya belum besar. Rada setengah itu pacet tuh. Oh, kang pakai roh. Aduh, bah, ekonomi. Yang kalau beri.
Kalau ini harus di Ya dibunuh itu. Gagang. Enggak usah. mau dibunuh. Karena nggak bakal produktif juga nanti. Jadi kita cari yang Terus yang bolak balik ini.